Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selamat siang KBCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Ini adalah benang ruwet ya, benang bulat. Untuk mengurainya itu butuh waktu yang agak lama, terus butuh kesabaran. Sama halnya dengan yang terjadi di CSI, Koperasi CSI atau CSI Group ya. Untuk mengambil hak kita itu butuh waktu yang mungkin bisa dibilang lama dan juga butuh kesabaran. Ini kalau nggak kita sabar ya kita tinggalkan saja, ya udah akan tetap seperti ini. Seperti halnya dengan CSI trouble ini ya. Jadi kalau kita biarkan terus kita nggak urus, ya udah akan menguap begitu saja. Oleh sebab itu kita harus telaten dan sabar ya dalam upaya untuk mengambil hak kita. Ya kan? Innama a'malu binniyat gitu katanya. Amal itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan niat kita untuk menagih ini adalah sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap para nasabah gitu ya, para anggota koperasi yang lainnya ya, mewakili, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, agak ruwet ya ini, benang ini urut ya. CSI itu ada koperasi dan ada PT-nya. Kalau CSI itu nggak ada koperasinya, mungkin saya nggak ikut investasi. Dan itu sah saja kalau diskusi terfokus itu membahas CSI. Ya, ini sesuatu yang ilegal. Jadi namanya PT, konsultan atau apa itu nggak bisa yang namanya menghimpun dana dari masyarakat. Apapun bentuknya nggak bisa. Mereka itu kan peruntukannya bukan itu, izinnya bukan itu. Kalaupun nekat itu ya dia menyalahi izin dan masuk kategori ilegal. Jadi makanya di FGD itu yang dibahas adalah PT CSI-nya mungkin ya. Namun di dalamnya itu ada koperasinya juga, koperasi CSI dan satunya SS dan MN. Ini yang bikin ruwet ya. Bikin ruwetnya kenapa? Karena produk apa itu yang ditawarkan koperasi apa PT dengan koperasi itu hampir sama, ya kan? FBO itu sudah harusnya nggak bisa dipasarkan lagi, harusnya memasarkannya itu melalui koperasinya. Tapi ini kan masih aja jalan aja dari PT-nya itu. Yang ini rancu kan, KME. Nah, makanya pas ada daftar isian nasabah yang mengadu ke mana ke Kejari atau apa itu yang kita dapat daftarnya itu tahun yang didominasi tahun 2016 itu masih ada kontrak yang makanya KME. Ini yang salah ya harusnya. Harusnya ketika sudah koperasi itu berdiri, PT CSI itu seharusnya adanya di belakang layar, bukan di depan layar bareng-bareng koperasi. Ini kesalahan fatal yang nggak ngerti atau nggak disadari oleh para manajemen atau para marketingnya yang kadang tuh marketingnya tuh dibilang ada yang sombong, ada ya mungkin dari cara ada bicaranya itu ini sombong nih bocah ini. Nah, mungkin itu ya yang menyebabkan perusahaan ini bisa dibilang hancur atau setengah hancur atau mendekati hancur. Nggak tahu ya, namun mudah-mudahan tahun depan bangkit enggak nih. Saat ini saja setelah bebas bersyarat kita belum menerima atau belum melihat mereka itu bersatu dalam satu wadah gitu ya, terus mendeklarasikan bahwasanya mereka akan mengembalikan uang simpanan anggota koperasi penyerta modal di CSI. Yang ada hanya ketika didatengin dari siapa itu terus divideokan, itu yang namanya juga ikhtiar kan ya, seperti itu. Seharusnya kan dengan yakin, sebagaimana yakinnya mereka memasarkan produk-produk
IMB, KME, KKLM, harusnya mereka juga dengan yakin mendeklarasikan akan mampu mengembalikan uang simpanan anggota koperasi secepatnya. Uangnya dari mana? Ya jangan khawatir, kan masih ada di kantong 10.000 triliun. Wih, banyak bener 10.000. Enggak, ya mungkin 2 triliun lebih kali ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, waktu prospek, ya, untuk mencapai 5% per bulan, itu mereka cukup melakukan strategi taking profit itu 0,5% dari modal. Ya kan? 0,5% itu kalau sebulan dia 20 hari kerja itu akan ketemu 10% per bulan. Itu kalau transaksinya sehari 1 kali transaksi. Kan bisa aja 2 kali, 3 kali. Itu artinya ketika ini ditahan terus dibekukan, kalau mereka ini benar-benar melakukan perdagangan di pasar mana itu dengan metode yang disampaikan tadi 0,5% per transaksi, seharusnya modal atau equity di pialang itu semakin bertambah. Apalagi itunya pakai robot. Tradingnya pakai robot. Kalau enggak ya, kecuali dia kena error sehingga terjadi margin call. Sehingga modalnya ludes. Apa seperti itu ya? Ya enggak tahu juga, kan yang tahu mereka. Kita yang di sini kan sebagai anggota itu ketika nanya ke KVO atau ya kita dikasih informasi yang seolah-olah baik-baik saja, meskipun informasi itu dari awal mereka ditahan kurang lebih arahnya sama, yaitu akan segera. Jadi kayak informasi itu hanya meredam supaya meredam anggota itu enggak ngadu sana sini gitu ya. Ya iya juga sih, namanya kita juga positive thinking, mudah-mudahan sih nanti setelah mereka bebas murni uang kita dikembalikan secepatnya sebagaimana yang beliau Pak Ketua Koperasi yang terhormat sampaikan ya, dan Pak Pengawas Koperasi sampaikan, dan didukung oleh direksi-direksi yang tersisa saat ini. Semoga CSI mampu mengembalikan uang simpanan anggota secepatnya. Teruslah berbuat baik teman-teman, karena dengan berbuat baik kita akan menemukan orang baik. Kalaupun tidak menemukan, kita akan ditemukan oleh orang baik. Dan tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.